Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai developing a green building evaluation standard for interior decoration, a case study of China. Boleh di next. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Fitria Nurul Syahrani, lalu yang kedua ada Asri Nurul Husna, yang ketiga ada saya sendiri, lalu yang keempat ada Siti Marsya Syapina Aulia Putri. Boleh di next. Nah, untuk bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Saudari Siti Marsya. Kepada Saudari Siti Marsya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Intan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang. Sektor bangunan dapat memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan ekonomi yang diperkirakan oleh United Nations Environment Program atau UNEP. Selain memberikan dampak positif, sektor bangunan juga memberikan dampak negatif, yaitu penggunaan energi global dan efek rumah kaca emisi gas. Selain itu juga, kegiatan pembangunan juga mengkonsumsi sumber daya alam dan menghasilkan sejumlah besar limbah. Dengan adanya masalah yang timbul, konsep bangunan hijau telah diusulkan dan dipromosikan secara luas untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor bangunan. Konsep bangunan hijau bertujuan untuk memberikan lingkungan bangunan yang ramah bagi manusia untuk penggunaan tanah, air, energi, material, dan lain-lain. Di Cina, konsep bangunan hijau telah mencapai perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam rangka mempromosikan bangunan hijau, pemerintah Cina telah membuat beberapa kebijakan wajib dan insentif. Misalnya, dibentuknya Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok atau CCTC yang pada akhir tahun 2020 setidaknya 50% dari bangunan tempat tinggal baru harus mendapatkan sertifikat standar estimasi Green Building atau ESGB. Selanjutnya, di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, apakah terdapat aspek penilaian struktural dalam standar yang diusulkan? Yang kedua, apakah terdapat item penilaian yang terlibat dalam standar penilaian yang diusulkan? Yang ketiga, bagaimana menentukan bobot tiap aspek dan skor tiap butir penilaian? Yang keempat, bagaimana menentukan sistem peringkat dalam standar penilaian yang diusulkan? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menetapkan aspek penilaian struktural dalam standar yang diusulkan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi item penilaian yang terlibat dalam standar penilaian yang diusulkan. Yang ketiga, untuk menentukan bobot tiap aspek dan skor tiap butir penilaian. Yang keempat, untuk menetapkan sistem peringkat dalam standar penilaian yang diusulkan. Selanjutnya ada bab 2, yaitu kajian teori. Di sini untuk grand teori, ada manajemen dan manajemen operasi. Untuk middle teorinya ada energi, air, bahan, ruang, dan lingkungan. Lalu ada applied teorinya yaitu bangunan hijau, standar penilaian, dekorasi dalam bangunan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan secara singkat aja untuk middle teorinya. Yang pertama itu ada energi. Menurut Alif Al-Fatah, dan Muji Lestari pada tahun 2009, energi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar dapat melakukan usaha. Yang kedua itu ada air. Air menurut peraturan pemerintah nomor 121 tahun 2015 tentang pengusahaan sumber daya air menyatakan bahwa air adalah semua air yang terdapat di atas atau di bawah permukaan tanah termasuk air laut yang berada di darat. Pemanfaatan air untuk berbagai keperluan adalah untuk keperluan air minum. Yang ketiga ada bahan. Pengertian bahan baku menurut Hanggana pada tahun 2006 adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat barang jadi. Yang keempat ada ruang, yaitu tata ruang menurut Rappaport pada 1980 adalah penataan segala sesuatu yang berada dalam ruang sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan. Yang kelima itu ada lingkungan. Di sini langsung aja ya kita ke apply teori. Di sini ada yang pertama ada bangunan hijau. Menurut Green Building
Council Indonesia, Green Building adalah bangunan yang dimana sejak awal mulai dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, hingga dalam operasional pemeliharaannya memperlihatkan dan memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, dan mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga kualitas mutu udara di ruangan, dan memprioritaskan kesehatan penghuninya yang semuanya berpegang pada kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada standar penilaian. Pengertian assessment menurut Hargrove dan Potet, assessment is the process of gathering information using appropriate tools and technique. Dengan arti penilaian adalah proses mengumpulkan informasi dengan menggunakan alat dan teknik yang layak. Yang ketiga ada dekorasi dalam bangunan. Menurut Ching, interior design adalah perencanaan tata letak serta perancangan ruang bagian dalam pada suatu bangunan. Jadi secara fisik, bangunan dapat berfungsi untuk memenuhi setiap kebutuhan mendasar hunian sebagai tempat berlindung dan bernaung. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Marsha atas pemaparannya. Lalu untuk rangka pemikiran akan dipresentasikan oleh rekan saya, Saudari Fitria Nurul Syahrani. Kepada Saudari Fitria, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Fitria Nurul akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran. Jadi bisa dilihat ya di sini kerangka pemikiran itu yang pertama ada penghematan dan pemanfaatan energi ya yang menjadi X1. Lalu ada penghematan dan pemanfaatan air yang menjadi variabel independen 2. Lalu ada penghematan dan pemanfaatan bahan yang menjadi variabel independen 3. Lalu ada penghematan dan pemanfaatan ruang yang menjadi variabel independen 4, lalu ada kualitas lingkungan dalam ruangan yang menjadi variabel independen 5, lalu ada manajemen konstruksi hijau dalam ruangan yang menjadi variabel independen 6, lalu ada meningkatkan dan mediasi dalam ruangan yang menjadi variabel independen 7, dan interior decoration menjadi variabel dependent. Oke, boleh di next. Ya, selanjutnya di sini ada hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu penghematan dan pemanfaatan energi berpengaruh secara signifikan terhadap dekorasi interior. Hipotesis duanya yaitu penghematan dan pemanfaatan air berpengaruh secara signifikan terhadap dekorasi interior. H3-nya yaitu penghematan dan pemanfaatan bahan berpengaruh secara signifikan terhadap dekorasi interior. Lalu hipotesis keempat yaitu penghematan dan pemanfaatan ruang situs berpengaruh secara signifikan terhadap dekorasi interior. Lalu hipotesis yang kelima ada kualitas lingkungan dalam ruang berpengaruh secara signifikan terhadap dekorasi interior. Hipotesis keenamnya yaitu manajemen konstruksi hijau dalam ruangan berpengaruh secara signifikan terhadap dekorasi interior. Lalu hipotesis ketujuh yaitu peningkatan dan inovasi dalam ruangan berpengaruh secara signifikan terhadap dekorasi interior. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini ada bab 3 yang membahas mengenai metode penelitian. Yang pertama di sini ada pendekatan penelitian. Pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi penilaian konteks di China untuk menentukan item akhir yang sesuai. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menentukan bobot setiap aspek penilaian dan skor yang tersedia untuk setiap item penilaian. Next. Lalu selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Sumber data yang diperoleh dari survei yang diisi oleh responden ini berasal dari MHURD atau Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Pedesaan Republik Rakyat Tiongkok. Lalu ada dari Administrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina Republik Rakyat Tiongkok. Lalu yang terakhir ada CSUS, yaitu Masyarakat Cina untuk Studi Perkotaan. Boleh di next?
Lalu di sini ada populasi dan sampel. Populasinya terdiri dari profesional yang berpengalaman di China. Sampel dalam penelitian ini yaitu 27 responden yang merupakan 27 profesional berpengalaman untuk menentukan aspek dan item penilaian yang sesuai dengan konteks China. Para profesional yang berpartisipasi berasal dari berbagai bidang industri konstruksi dan pendapat mereka tentang item yang terdaftar diminta. Next. Baik, selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Penentuan aspek dari item penilaian untuk memulainya, beberapa sistem peringkat bangunan hijau yang berlaku ditinjau, seperti LEED, BREEAM, Green Globes, Green Star, CASBEE, Green Mark, BEAM+, item penilaian mengenai dekorasi interior hijau dalam sistem yang dipilih, diidentifikasi dan didaftar merumuskan kumpulan item penilaian potensial untuk pertemuan kelompok fokus. Kemudian dilakukan 5 kali pertemuan fokus grup dengan 27 profesional berpengalaman untuk menentukan aspek dan item penilaian yang sesuai dengan konteks China. Para profesional yang berpartisipasi berasal dari berbagai bidang industri konstruksi dan pendapat mereka tentang item yang terdaftar diminta hasil terpenting adalah penentuan aspek penilaian struktural dan detail item penilaian untuk dimasukkan ke dalam standar evaluasi. Ya, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih Saudari Fitria. Untuk slide selanjutnya yaitu proses hierarki analitik akan saya jelaskan sendiri. Dalam studi ini, metode analitik hierarki proses atau AHP diadopsi karena memiliki keuntungan mengurangi bias dalam pengambilan keputusan dan meminimalkan kampus. Dari proses pengambilan keputusan tim prosedur khas menggunakan AHP adalah sebagai berikut. 1. Mendefinisikan masalah dan tujuan penelitian. Lalu yang kedua, membangun struktur hierarkis. Lalu yang ketiga, merumuskan matriks penilaian untuk perbandingan berpasangan. Yang keempat, memeriksa konsistensi hasil. Lalu yang kelima, yaitu menentukan bobot setiap aspek penilaian. Boleh di next. Nah, lalu yang di sini ada indeks signifikasi relatif, yaitu untuk menghitung alokasi skor untuk setiap item penilaian. Penelitian ini memilih menggunakan metode relatif signifikan indeks atau RSI karena skor total untuk setiap aspek penilaian dasar adalah 100 dan jumlah item penilaian dalam berbagai aspek berbeda satu sama lain. Metode RSI ini digunakan dalam penelitian ini. Responden diminta untuk memberikan poin pada item penilaian yang terdaftar berdasarkan keahlian mereka. Prinsip penilaian adalah bahwa jumlah poin yang diberikan untuk item penilaian sama dengan 100 RSI sama dengan sigma PI dibagi N, di mana RSI sama dengan sigma PI dibagi N, mengacu pada total poin dari item penilaian yang diterima dari responden, dan N adalah jumlah responden. N setara dengan 27 dalam penelitian ini. Boleh di next. Nah, lalu yang keempat, yaitu ada hasil dan pembahasan. Boleh di next. Nah, di sini ada aspek pertama dalam standar penilaian yang diusulkan. 7 aspek dasar dimasukkan dalam penilaian standar, yaitu penghematan dan pemanfaatan energi atau energy saving and utilization. Penghematan dan pemanfaatan air, water saving and utilization, penghematan dan pemanfaatan bahan, material saving and utilization, penghematan dan pemanfaatan ruang situs, site space saving and utilization, dalam kualitas lingkungan, indoor environment quality, manajemen konstruksi hijau, green construction management, dan operasi pengelolaan yaitu operation management. Boleh di next. Nah, di sini di tabel 5 ini dapat dilihat ya bahwa standar penilaian dapat diterapkan di 2 fase, yaitu fase penilaian penerimaan penyelesaian dan penilaian manajemen operasi. Selain 7 aspek dasar, ada aspek bonus yaitu untuk perbaikan atau improvement dan inovasi innovation yang digunakan untuk mendorong penggunaan teknik inovatif yang matang. Boleh di next.
dan di sini ada item penilaian dalam standar penilaian yang diusulkan. Untuk setiap aspek dasar, ada item persyarat dan opsional item. Sebagian besar item prasyarat ditetapkan berdasarkan peraturan terkait. Hasil penilaian item prasyarat memiliki dua kemungkinan, yaitu puas dan tidak puas. Item opsional tidak diwajibkan, maka akan diberi skor untuk peringkat. Tabel 6-12 menyajikan butir-butir prasyarat dan pilihan serta poin-poin yang diterapkan dari setiap butir soal untuk aspek-aspek dasar. Lalu di tabel 13 untuk menunjukkan isi item bonus dan poin yang sesuai untuk setiap item. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Saudari Asri Nurul Husna. Kepada Saudara Asri Nurul Husna, dipersilakan. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai item-item yang sudah dijelaskan tadi ya, yang 7 item tadi per itemnya. Nah, di sini yang pertama ada item penilaian untuk penghematan dan pemanfaatan energi. Dapat dilihat ya dari tabel 6 di sini bahwa ada 4 prasyarat dan 10 item opsional dalam aspek penghematan dan pemanfaatan energi. Nah, dari semua aspek ini atau dari semua 4 prasyarat ini, tahap desain yang mengharuskan desain yang relevan harus sesuai dengan standar nasional. Nah, dalam item opsionalnya, pemulihan energi udara buangan dan langkah-langkah hemat energi untuk sistem pencahayaan mendapat poin tertinggi. Nah, untuk item selanjutnya yaitu item penilaian untuk penghematan dan pemanfaatan air. Dapat dilihat di sini bahwa di tabel 7 memilih peralatan hemat air atau water saving appliance adalah suatu keharusan untuk dekorasi interior hijau. Nah, boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada item penilaian untuk penghematan dan pemanfaatan material. Dapat dilihat di tabel 8, di sini di tabel 8 menunjukkan item penilaian untuk aspek penghematan bahan dan pemanfaatan. Nah, dari tabel ini hanya ada satu prasyarat dalam aspek ini, yaitu larangan menggunakan produk bahan yang dilarang atau prohibition of using prohibit material product. Nah, selanjutnya di sini ada tabel yang ke-9, yaitu item penilaian untuk penghematan dan pemanfaatan ruang situs. Di tabel 9 ini mencantumkan item penilaian untuk penghematan yang tadi ya, penghematan dan pemanfaatan ruang situs. Jumlah item untuk aspek ini tidak terlalu banyak, hanya ada 6 item opsional dan ada 3 prasyarat. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada tabel 10 yaitu item penilaian untuk kualitas lingkungan dalam ruangan. Bisa dilihat di sini bahwa ada 9 item prasyarat dan 26 item opsional yang disajikan di dalam tabel ini. Boleh. Nah, kita lanjut ke tabel 11 yaitu ada item penilaian untuk manajemen konstruksi hijau. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada 5 item prasyarat dan 19 item opsional. Nah, untuk menerapkan manajemen konstruksi hijau, inspeksi dan pencatatan informasi ini sangat penting sebagai tambahan untuk menghindari perubahan desain. Nah, yang ke-12 atau tabel 12 di sini ada item penilaian untuk manajemen operasi. Nah, di dalam tabel ini standar penilaian yang diusulkan juga menekankan kinerja aktual dari langkah-langkah hijau. Boleh di next. Nah, yang terakhir di sini ada item penilaian untuk perbaikan dan inovasi. Di dalam tabel 13 ini ada total 16 poin yang tersedia. Nah, aspek yang mempunyai lebih dari 10 poin ini dapat dicapai dengan sebuah proyek dan hanya aspek dengan 10 poin yang akan diberikan. Nah, selain 7 aspek penilaian dasar, aspek bonus juga termasuk dalam standar penilaian yang diusulkan. Item penilaian bonus dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu peningkatan kinerja dan inovasi. Boleh di next. Nah, di sini kita masuk ke peringkat standar penilaian yang diusulkan. Tingkat peringkat proyek dekorasi interior ini dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Di antaranya ada bintang 1, 2, dan 3. Semua bersertifikat proyek harus memenuhi persyaratan prasyarat dan skor untuk setiap aspek dasar tidak boleh lebih rendah dari 40 poin
Atas dasar ini, proyek akan diberikan peringkat sebagai bintang 1, yaitu 50 total poin yang kurang dari 60, atau bintang 2 kurang dari 80, dan bintang 3 dengan total poin lebih dari sama dengan 80 poin. Boleh di next. Nah, di sini yang terakhir ada perbandingan aspek utama dengan LEED dan BREEAM. Dari tabel 15 terlihat bahwa sebagian besar aspek dalam standar yang diusulkan dapat tumpang tindih dengan LEED atau BREEAM. Ditunjukkan dari aspek dasar, aspek energi, air, material, dan lokasi, semuanya terlihat dalam 3 alat penilaian. Kualitas udara dalam ruangan ditekankan baik dalam LEED dan standar yang diusulkan, sementara itu termasuk dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan menjadi aspek dalam BREEAM. Manajemen konstruksi hijau di sini ditekankan dalam BREEAM dan standar yang diusulkan, namun tidak termasuk dalam LEED. Manajemen operasi tidak terlibat dalam LEED dan BREEAM, sedangkan dalam standar yang diusulkan, penggunaan teknologi inovasi sangat dianjurkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan bobot yang dipikulnya untuk aspek perbaikan dan inovasi sama dengan 1, sedangkan bobot tertinggi untuk aspek dasar lainnya adalah 0,30. Boleh di next. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Asri Nurul Husna. Jadi kesimpulan untuk jurnal ini yaitu dari hasil penelitian dapat disimpulkan ya bahwa bobot dari ketujuh aspek dasar ditentukan melalui kuesioner survei menggunakan AHP. Menurut hasil bobot juga yang dihitung, aspek kualitas lingkungan dalam ruangan, penghematan dan pemanfaatan material, serta penghematan dan pemanfaatan energi adalah 3 besar yang sangat signifikan. Standar yang diusulkan secara inovatif di sini yaitu manajemen operasi yang berfokus pada kinerja aktual dari proyek dekorasi interior ketika digunakan setelah 1 tahun. Persyaratan penilaian itu dikategorikan ke dalam item prasyarat dan item opsional, yang dimana item prasyarat adalah prasyarat yang harus dipenuhi, sedangkan item opsional tidak diwajibkan. Untuk menentukan sistem peringkat dalam standar penilaian, ditentukan berdasarkan skor yang diperoleh, yaitu yang pertama ada proyek dekorasi interior dapat digolongkan sebagai bintang 1, total 50 poin lebih kecil dari 60. Lalu yang kedua ada proyek dekorasi interior dapat digolongkan sebagai bintang 2, yaitu dengan total 60 poin lebih kecil dari 80. Lalu yang ketiga ada proyek dekorasi interior dapat digolongkan sebagai bintang 3, total kurang lebih dari 80. Standar penilaian ini dikembangkan dan dapat digunakan oleh konstruksi praktisi untuk menilai dekorasi interior dan untuk memandu tindakan yang tepat dan sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.